Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina yaghfira lakallahu ma taqaddama min qablik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurkallahu nasran aziza. Surallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita berdoa kepada Allah semoga dari waktu ke waktu kualitas iman kita semakin baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah pendek ini Khatib ingin menyampaikan kepada kita semua perdamaian yang laku oleh Rasulullah dan sahabat dengan orang-orang Ansar yang berhubungan dengan Sulhu Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Bagi kita mudah-mudahan sudah membaca di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Lebih kurang 12 atau 13 tahun Nabi di Mekah, karena kondisi Mekah tidak memungkinkan Rasulullah terus berada di Mekah. Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Surat yang saya kemukakan hari ini adalah surat Al-Fatah. Silakan Bapak, Saudara sekalian baca Quran. Bisa juga baca tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain tentang ayat yang berhubungan dengan surat Al-Fatah ini. Al-Fathu artinya kemenangan. Ini adalah surat ke-48. Jumlah ayatnya 29 ayat. Al-Fathu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan yang dipulih Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah bermimpi
Rasulullah memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, tentram. Setelah beliau lebih kurang 6 tahun di Madinah, kemudian beliau mau melihat kampung aslinya Mekah Al-Mukarramah. Allah melalui wahyu dia bermimpi untuk kembali ke Mekah dalam keadaan aman. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad saraqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi atadkhulunal masjidil haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqsirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamun faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Suatu kali Rasulullah bermimpi. Mimpi Rasulullah ini semacam wahyu. Rasulullah kembali ke kota kelahirannya Mekah setelah 6 tahun di Madinah. Kaum muslimin berbagai kejadian perang yang dilalui Rasulullah bersama sahabatnya terakhir tahun ke-5 Hijrah. Itu peperangan Khandaq. Berapa kali perang itu ditemui, sering peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Islam. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, semacam mimpi yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk kembali ke kota Mekah. Mimpi ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat sekalian, di antara Abu Bakar Siddiq, bagaimana kita akan masuk Mekah? Apa kita masuk Mekah melalui peperangan atau melalui perdamaian? Pada saat itu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kita tujuan ke Mekah untuk mengerjakan umrah, perdamaian. Tapi kalau ada orang-orang kafir Quraisy menghalangi kita hadapi, kata Abu Bakar Siddiq. Kesepakatan itu dijalankan. Maka Rasulullah dari kota Madinah, seperti kita ketahui, bapak yang sudah mengerjakan haji, kalau kita berangkat di Madinah, Makkah disebut dengan Bir Ali atau Zulhulaifah. Itu mikat makaniya Zulhulaifah. Zulhulaifah ke Madinah lebih kurang 12 km. Berangkat kita dari Masjid Nabawi Madinah menuju Zulhulaifah. Turun di Zulhulaifah, kita wudhu, berniat, salat, kemudian kita di sana berniat haji atau berniat umrah. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa haramtu bilillahi ta'ala atau nawaitul umrata. Dikerjakan oleh Rasulullah SAW mikat makani di Dzulhulaifah. Setelah selesai itu bersiap-siap untuk menuju Mekah Al-Mukarramah. Kedatangan Rasulullah ke Mekah berhembus kabar yang ditiupkan oleh orang kafir munafik yang mengatakan bahwa Rasulullah akan ke Mekah. Rasulullah akan mengambil kekuasaan kembali di Mekah, tanah kelahirannya. Bertebarlah kabar bahwa Rasulullah akan menuju Mekah Al-Mukarramah. Para pengkhianat, orang munafik kafir Quraisy menyebarkan berita bahwa kita orang-orang di Mekah harus menyiapkan, menunggu kedatangan Rasulullah dengan peperangan. Berita seperti itu oleh mata-mata Rasulullah disampaikan kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy dan munafik di Mekah
akan menghadang perjalanan kita. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat bagaimana upaya kita. Di antara Abu Bakar menjawab, sudahlah kita berangkat. Kita berangkat menuju Mekah. Karena tujuan kita adalah umrah, tidak untuk berperang. Pergilah Rasulullah dengan para sahabat ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak kaum muslimin sekalian, antara Mekah Madinah itu dengan perjalanan bus 8 jam. Sekarang sudah ada kereta cepat, tapi biaya lebih mahal, 200 rial per orang. Dulu Nabi unta dan berjalan kaki. Kedatangan Rasulullah disambut oleh kafir Quraisy dan orang munafik dengan perang. Ini tidak bisa dijalankan. Tujuan kita hanya untuk umrah, bukan untuk berperang. Berapa kali terjadi negosiasi antara Nabi Muhammad satu sisi dengan orang kafir Quraisy di sisi lain. Negosiasi 3 kali negosiasi. Akhir Nabi Muhammad dalam perjanjian itu, di dalam surat ini dikatakan, silakan kaum muslimin membaca nanti di dalam surat Al-Fatah. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang kafir Quraisy melakukan perjanjian. Perjanjian pertama di antara Bai'atul Ridwan itu, Sulh Hudaybiyah itu, tahun ini orang Islam tidak boleh datang ke Mekah. Kita akan Islam, tunggu orang-orang Islam di Mekah nanti pada tahun kedua, bukan tahun ini. Kemudian kalau dia terjadi datang ke Mekah, perjanjian tentu tidak boleh akan merusak, menawan orang tua, menawan perempuan, tidak boleh merampas, ya itulah ajaran Islam. Disetujui itu. Pada tahun berikutnya barulah orang-orang Islam hijrah, yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Bertebarlah informasi bahwa Rasulullah akan datang ke kota Mekah. Informasi macam-macam yang sifatnya provokasi terhadap kedatangan Nabi Muhammad di kota Mekah. Kaum muslimin, kalau kita semua memahami, mencermati perjanjian yang dibuat Rasulullah dalam Sulh Hudaybiyah di dalam surat Al-Fatah ini, tadi konon kabarnya pertemuan saudara-saudara kita dalam kelompok 212. Tentu kawan-kawan ini tidak hanya sekedar bertemu, tidak ada sekedar bersilaturahmi, tentu ada tujuan yang tidak dicapai. Saya pesankan kepada kawan-kawan sekalian, mari kita ikuti strategi Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa artinya? Barangkali satu kali kita surut selangkah untuk maju 1000 langkah. Dalam keadaan perjuangan kita itu memang baik, Islami, tapi ada rintangan. Pada saat rintangan menghadang, tidak mungkin kita tembus. Kita surut selangkah untuk menuju 1000 langkah. Kaum muslimin, dengan perjanjian seperti itu, akibat besarnya apa? Bahwa dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, para tokoh-tokoh besar dari kafir Quraisy seperti Khalid bin Walid, orang berani, gagah berani, masuk Islam. Utsman bin Talhah masuk Islam. Amr bin As masuk Islam. Dia ada hikmah menerima perjanjian, tapi mendorong orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik masuk Islam. Ambil hikmahnya. Oleh sebab itu dalam perjuangan kita mempedomani strategi Rasulullah dalam perjanjian Sulh Hudaybiyah, maka
tindakan Rasulullah seperti itu tidak ada salahnya untuk kita tiru. Yang penting tujuan dan strategi yang kita lakukan tercapai apa yang dia maksud. Kaum muslimin, pada tahun ke-6 Hijrah itu, setelah beliau sampai di Mekah, sebelum sampai di Mekah berapa kilo, belum senang juga hati orang kafir Quraisy. 80 pemuda orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya menelusup. Dalam sejarah, pemuda ini bertebaran sekeliling bukit Tan'im. Tan'im itu bagi orang yang mengerjakan haji atau umrah, yang mau umrah, Tan'im atau disebut juga dengan Masjid Aisyah. Itu lebih kurang 9 km dari Mekah. Bertebarlah para pemuda menelusup untuk menghadang orang-orang Islam. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah dan upaya mereka tidak jadi dilaksanakan, gagal rencana mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita ikuti sejarah perjuangan Rasulullah SAW, termasuk perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabat dan orang munafik Quraisy atau orang Quraisy yang menghalang-halangin dan menghadang Rasulullah untuk mengerjakan umrah. Kaum muslimin, setelah tahun ke-6 itu Rasulullah sudah mulai terang-terangan menyebarkan Islam, sehingga Islam bertebar ke berbagai jazirah Arab. Bahkan pada masa Umar sudah ekspansi jauh keluar sampai ke Irak dan lain sebagainya. Berbagai tokoh dari pemuda, tokoh dari kafir Quraisy masuk Islam. Mulailah menebar Islam ke berbagai penjuru. Kawan-kawan dan saudara-saudara yang meninggal dalam peperangan, semoga Allah redai dan menjadi mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada man imtasala amrahu bisawabi wa jannati wa aw'ada man khalaqahu binari wa nikmati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa uthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kaum muslimin sekalian, sekarang memasuki bulan Desember. Dalam kalender insyaallah nanti bulan Maret kita sudah berada di bulan puasa. 24 atau 22 Maret sudah puasa. Sekarang kita saksikan beramai-ramai bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan haji, terdorong hati untuk mengerjakan umrah. Kesempatan sekarang masih terbatas, dia pergi umrah. Dorongan untuk umrah itu adalah pertama, dalam hadis Rasulullah dikatakan, kata Rasulullah, kamu tidak dianjurkan bepergian kecuali ke 3 tempat. Pertama ke Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Fadilah mengerjakan ibadah di sana 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. 100.000 kali lipat. Sembayang di Makkah Al-Mukarramah kali 100 kali lipat dibanding masjid yang lain. Sembayang dari Madinah 1000 kali lipat. Sembayang di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Bagi orang yang haji atau umrah sebelumnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami,
Panggil lagi kami ke tanah sucimu, ke Mekah dan ke Madinah ini, untuk beribadah. Jangan kaum muslimin berpikir panjang untuk membayarkan ongkos umrah 20 juta, 30 juta. Toh tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Disimpan-simpan uang itu. Nanti yang dapat anak dan warisan. Belum tentu juga anak dan warisan kita akan mendoakan kepada kita. Lebih baik uang itu yang disimpan itu belanjakan untuk mengerjakan umrah ke Mekah dan ke Madinah, agar kita memperoleh pahala yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu dalam beribadah 3. Pertama, orang zalimun nafs, diri, nanya diri, mengerjakan taat, mengerjakan ibadat, mengerjakan juga maksiat, itu nanya diri. Nanti di akhirat akan diazab yang panjang, lama azabnya, lama hisabnya. Yang kedua, muqtasid, ibadah dikerjakan, yang taat dikerjakan, yang maksiat ditinggalkan. Perbuatan sunat kadang-kala dikerjakan, kadang-kala tidak dikerjakan. Milih-milih ibadah. Dia dalam kondisi muqtasid, sederhana. Dihisab juga nanti. Fa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya sedikit. Bagi kita yang tidak tahu kapan meninggal dunia, esok atau lusa, marilah harta itu yang disimpan di bank-bank itu kita bayarkan untuk umrah, untuk mencapai ibadah taat di Mekah, Madinah, untuk beribadah, untuk kita beribadah dan lain sebagainya di Mekah dan Madinah, wukuf di Mekah dan Madinah dan lain sebagainya, baca Al-Quran, pahala yang lebih tinggi dibanding di negeri kita ini 100 kali lipat, sedangkan di Madinah 1000 kali lipat. Marilah harta yang disimpan di bank-bank itu kita manfaatkan untuk mengerjakan ibadah umrah ke Mekah dan ke Madinah. Semoga kita menjadi nanti di hari akhirat fa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya sedikit. Orang lama berhisab, tapi kalau amal ibadah kita banyak, maka hisabnya hisaban yasira. Bahkan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan Allah taala katakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Hai hamba-hambaku yang memiliki nafsu mutmainnah, meninggal dunia, masuk kubur. Di dalam riwayat, silakan kaum muslimin baca tafsir, waktu masuk kubur itu dipanggil oleh malaikat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei, kembalilah kepada Tuhan, diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu lebih mementingkan ibadah taat kepada Allah daripada mementingkan persoalan harta yang akan kamu tinggalkan. Fadkhuli fi ibadi. Hai miliki nafsu mutmainnah yang memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari memprioritaskan tentang harta yang akan ditinggalkan. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surga. Wadkhuli jannati. Kamu masuk bersama para nabi, syuhada dan para salihin. Kaum muslimin, rasanya kurang bermanfaat untuk menahan harta, untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah dan lain sebagainya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atau semuanya kita semua akan meninggal dunia. Tidak ada yang kita tinggalkan. Tidak ada yang menjadi milik kita. Pertama, wakaf, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan. Ialah kalau selama hidup pernah mengajar. Kalau tidak pernah mengajar selama hidup, bagaimana ilmu yuntafa'u bi? Yang ketiga, waladun saleh. Ialah kalau memiliki anak yang saleh yang mau mendoakan kita. Kalau itu tidak ada, maka yang paling bagus menyiapkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, aksiru minaz zadi fa inna tariqa ba'idun wa jaddidul murakkaba fa innal bahra amikun wa akhlisul amala fa innan naqida nazirun. Perbanyaklah perbekalanmu
jalan jauh yang akan kamu turuti. Perbaharuilah sampan, lautan dalam yang akan kamu harungi. Sebaik-baik perbekalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.